Nah, saya mau masuk ke sini. Ada pinjaman yang namanya pinjaman produktif, pinjaman konsumtif. Sekarang teman-teman sama saya, kita bareng-bareng ke bank, mau pinjam uang. Uangnya ini dipakai untuk kembangin usaha, buka cabang baru lagi. Itu namanya kredit produktif. Kita pinjam uang, buka usaha, usahanya dapatin pendapatan lagi, menghasilkan kita profit, maka ini produktif. Tapi kalau misalnya ke bank untuk beli mobil, beli motor, beli rumah, kartu kredit gitu ya, ini semua yang bersifat konsumtif masuk ke sini. Ya, kalian beli motor konsumtif ya, beli mobil konsumtif. Beda hal kalau kita punya perusahaan beli mobil buat operasional, jatuhnya ke sini, produktif. Ya, bedain. Next slide. Ini dia, perlindungan konsumen. Jadi ini yang selalu ditekankan, kalau misalnya kalian punya masalah dengan bank, jangan dipendam sendiri. Oke, adukan, kasih tahu ke banknya kalau kalian punya masalah. Misalnya, kok tabungan saya tiap bulan dipotongnya segini, padahal pada saat nawarin bunga, dia bilang administrasi cuma 5.000, kok dipotong 15.000. Berarti kan sudah tidak sesuai dengan perjanjian awal. Atau misalnya kalian tiba-tiba dananya tersedot, tiba-tiba nggak belanja, nggak apa, uang tiba-tiba hilang, laporkan ke bank. Tapi kalau misalnya banknya sudah dikasih tahu tidak kasih respon, teman-teman boleh langsung ajukan dia ke OJK. Ya, OJK punya namanya perlindungan konsumen. Kalau kalian lapor ke OJK, OJK akan kasih surat ke banknya. Dan waktunya 7 hari bagi bank tersebut untuk menyelesaikan masalah kalian. Tapi kalau banknya tidak selesaikan gimana? Cuek bebek. Maka OJK setelah 7 hari akan menarik suratnya yang tadi dia ambil, dia selesaikan, banknya akan diberikan sanksi karena tidak menyelesaikan permasalahan kalian dalam 7 hari. Itu akan mengurangi kredibilitas di bank tersebut. Maka bank kalau sudah terima komplainan dari konsumen, pasti bank cepat-cepat mau hari itu juga selesai. Contohnya BCA terima komplainan, di hari itu juga kami harus selesaikan, harus bawa payung, minta maaf ya, atau telepon ke kantor pusat, bagaimana nih, masalahnya apa nih, dicari tahu sampai selesai. Ya, karena sudah punya kewajiban kepada otoritas jasa keuangan. Ya, next slide. Disrupsi teknologi. Semua orang punya WA di sini? Ya. Kita sekarang mau ketemu sama, contoh saya mau ketemu sama Bang Jack, saya nggak harus langsung ke rumah dia. Saya WA video call sudah ketemu. Oke? Kemudian sekarang kalian butuh uang, kalian mau pinjam uang sama saya, nggak harus jumpa kasih uang tunai, enggak. Saya tinggal transfer ke kalian. Itu adalah salah satu manfaat dari perkembangan teknologi. Ya, itu salah satu perkembangan teknologi. Sekarang saya mau nikah di Jakarta. Saya nggak bisa kasih kalian undangan hard copy, saya kirim soft copy bisa? Bisa, itu teknologi. Nah, semakin tinggi atau semakin canggihnya teknologi, kejahatan teknologi juga semakin canggih. Ya, orang berpacu menjadi lebih pintar. Nah, sekarang banyak orang yang memanfaatkan teknologi ini untuk kejahatan. Contohnya apa? Pinjol, scam gitu ya. Itu adalah orang-orang yang menggunakan teknologi untuk hal yang tidak baik. Ya, kenapa? Dia bisa mencuri data teman-teman. Tiba-tiba data di reset, tiba-tiba handphone ngehang gitu ya. Itu salah satu contoh dari bentuk kejahatan teknologi. Next slide. Ini adalah beberapa kejahatan yang sering terjadi. Tiba-tiba terima iklan promosi. Suka kan dapat promoan? Anda akan mendapatkan diskon 50% dengan klik link ini. Klik. Karena mau dapat 50%. Pada saat ngeklik, tiba-tiba kita nggak tahu nih apa yang terjadi. Bisa saja data teman-teman di copy gitu kan, atau identitas teman-teman diambil, kontak semua di handphone diambil, itu sering terjadi. Kedua, bukti pembelian. Teman-teman suka order Shopee gitu ya, mungkin belanjanya terlalu banyak sampai nggak ingat lagi pesannya di mana, tiba-tiba dikirimkan invoice. Kalian pasti bingung dong, ini invoice belanjanya apa? Pasti klik kan? Ingin kepo, belanja apa saya kemarin? Diklik. Rupanya itu apa? Scam. Oke. Ketiga, iming-iming hadiah. Iming-iming hadiah ini sering terjadi. Ya, diimingin hadiah setiap 1 like dapat 10.000.
Jadi kalau semakin banyak nge-like link yang saya kasih, teman-teman dapat duit. Ini juga sering terjadi, ya. Jujur saya pernah pakai yang ini. Saya pakai yang ini. Saya pernah. Jadi bilang, Kak, tolong di like link ini. Setiap satu like itu dapat 10.000. Pada saat klik, dia bawa saya ke Tokopedia. Dia suruh nge-like produk-produk apa, saya follow, saya like, saya follow, saya like, follow. Beneran uangnya masuk, beneran masuk ke GoPay-nya saya, beneran masuk. Karena dia minta nomor handphone. Setelah 10 kali, 10 kali kan kali 10.000 berapa? 100.000 kan? Udah masuk ke GoPay-nya saya. Dia bilang kalau mau enggak lebih lagi. Jadi satu like 15.000. Tapi syaratnya install aplikasi ini. Saya udah aneh, loh kok tiba-tiba disuruh install. Saya nggak mau. Teman dalam satu grup itu install, saya nggak mau install. Terus saya dijapri, Kak ada masalah apa sampai tidak bisa install? Karena mungkin dia bisa ngecek atau gimana, saya nggak tahu ya. Saya bilang saya lagi nggak sempat, dan itu seminggu betul-betul dia chat saya terus, kenapa tidak install? Akhirnya saya blok. Ngerti? Yang penting kan saya sudah dapat 100.000-nya gitu loh. Nah ini beruntungnya saya, kenapa? Pas satu kali klik, saya nggak dihack. Saya masih dikasih makan terus sampai 100.000. Nah giliran 15.000 saya kabur. Ya, saya memanfaatkan kebodohan dia juga. Dia mau bodohin saya bodohin balik gitu kan. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi dengan teman saya di grup itu yang sudah menginstal. Ya, mungkin tiba-tiba suruh install. Biasanya kan teman-teman kalau disuruh install, apakah Anda mengizinkan saya mengontak seluruh datanya? Ya, gitu kan. Kalau enggak kan nggak bisa install ya. Nah, itu cara dia mengambil data kita dari handphone. Ya, next slide. Undangan pernikahan. Contoh, sekarang kanan kiri kawanan. Saya tahu dia tidak punya pacar, tiba-tiba kirim undangan, kepo dah? Kepo kan? Dia nggak punya pacar kok besok nikah, gitu kan? Kepo, pasti diklik. Rupanya apa? Scam. Nah ini yang sering terjadi, ini yang pernah dilaporkan ke BCA. Jadi kita tahu apa yang terjadi, modus apa yang sering dipakai. Sebetulnya kejahatan keuangan itu bisa kita batasin. Kalau kita nggak kepo sebetulnya. Tadi teman-teman lihat kan, iming-iming hadiah, undangan pernikahan, info bisa menjadi suatu masalah kalau kita kepo sebetulnya. Kepo pingin tahu, ya.